Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 serta dosen penguji pada hari ini. Terima kasih telah memberikan kesediaan untuk saya memaparkan seminar proposal saya, hubungan sosial ekonomi keluarga, sarana sanitasi dasar dan kunjungan posyandu dengan kejadian stunting pada anak usia 6 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Serawai pada tahun 2021. Latar belakang stunting disebabkan oleh akumulasi episode stres yang sudah berlangsung lama, infeksi atau asupan makanan yang buruk, yang kemudian tidak terimbangi oleh kejar tumbuh. Hasil Riskesdas 2018, prevalensi balita stunting di Indonesia 30,8%, Provinsi Kalimantan Barat 33,3%. Dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat terdapat beberapa daerah dengan catatan angka stunting tertinggi, di antaranya Ketapang sebesar 42%, Landak sebesar 42%, Melawi 40,8%, dan Sintang sebesar 33,15%. Riskesdas tahun 2018. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi 2019, Kabupaten Sintang memiliki prevalensi stunting sebesar 33%. Puskesmas Serawai merupakan salah satu kecamatan yang menjadi perhatian dalam penurunan angka kejadian stunting. Prevalensi balita yang mengalami stunting yaitu sebesar 27,7%. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan sosial ekonomi keluarga, sarana sanitasi dasar dan kunjungan posyandu dengan kejadian stunting pada usia 6 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Serawai? Ini izin Bu? Iya, dimasukkan. Ini Bu ya? Join kan dia? Join. Ini Bu ya? Oh iya. Udah Bu? Iya. Biar bisa digabung. Ya. Tujuan umum mengetahui hubungan sosial ekonomi keluarga, sarana sanitasi dasar kunjungan posyandu dengan kejadian stunting pada usia 6 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas pada tahun 2021. Tujuan khusus memperoleh gambaran kejadian stunting pada balita, sosial ekonomi keluarga, sarana sanitasi dasar, dan kunjungan posyandu balita di wilayah kerja Puskesmas Serawai tahun 2021. Mengetahui hubungan sosial ekonomi keluarga dengan kejadian stunting pada usia 6 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tahun 2021. Mengetahui hubungan sarana sanitasi dasar dengan kejadian stunting pada anak usia 6 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas. Mengetahui hubungan kunjungan posyandu pada anak 6 sampai 59 bulan yang mengalami stunting di wilayah kerja Puskesmas Serawai tahun 2021. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian diharapkan mampu menambah referensi dan bahan informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti serupa pada kesehatan ibu dan anak. Manfaat praktis bagi orang tua balita bagi Puskesmas Serawai. Kerangka teori sosial ekonomi keluarga yang pertama pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, kepemilikan sarana sanitasi dasar, dan konsumsi. Penyebab langsungnya asupan makanan, penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung ketahanan pangan keluarga, pola asupan, pola asuh makan, pola asuh keperawatan, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Status gizi, tinggi badan per umur, kurang dari 2 SD, atau bisa di-stunting. Kerangka konsep variabel bebas, sosial ekonomi, pendidikan ibu, orang tua, pendapatan pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga, jumlah anak, umur ibu, kepemilikan sarana sanitasi dasar, kunjungan posyandu. Variabel terikat,
kejadian stunting. Hipotesis ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada usia 6-59 bulan di wilayah kerja puskesmas. Ada hubungan pekerjaan orang tua dengan kejadian stunting pada umur 6-59 bulan. Ada hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan. Ada hubungan jumlah anak dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan di wilayah kerja puskesmas tahun 2021. Ada hubungan umur ibu dengan kejadian stunting. Ada hubungan kepemilikan sarana sanitasi dasar dengan kejadian stunting. Ada hubungan kunjungan posyandu dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan di wilayah kerja puskesmas Serawai. Jenis dan rancangan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian exploratory research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-seksional. Populasi dan sampel penelitian. Populasi seluruh orang tua dan anak balita yang mengalami stunting di wilayah kerja puskesmas Serawai 2021 sebanyak 286 orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 167 orang tua dan anak usia 6-59 bulan mengalami stunting. Teknik sampling penelitian ini menggunakan purposive sampling. DO, yang pertama, status stunting. DO-nya salah satu gizi kurang ditandai dengan tinggi badan menurun. Dengan tinggi badan menurut umur diukur dengan standar defisiasi dengan referensi WHO kategori stunting Z skor kurang dari 2 SD. Standar defisiasi. Yang kedua, tidak stunting skor lebih besar. Min 2 standar defisiasi. Pendidikan ibu, jenis kemampuan formal yang pernah dijalani kategori 1 rendah, 2 tinggi. Pekerjaan ayah. Kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh ayah untuk mendapatkan penghasilan kategori 1 nelayan, 2 nelayan, dan pekerjaan lain. Pekerjaan ibu. 4. Kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh ibu untuk mendapatkan penghasilan kategori yang pertama 1 bekerja, yang kedua tidak bekerja. Pendapatan keluarga, daya beli keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kategori kurang dari pendapatan ini 953 sekian. Yang kedua, lebih dari atau sama dengan 953 rupiah. Jumlah anak, banyak anak dalam satu keluarga kategorinya. Yang pertama, lebih dari 2 anak, atau yang kedua, kurang atau sama dengan 2 anak. Umur usia ibu anak dilaksanakan penelitian kategori yang pertama kurang dari 20 tahun, yang kedua lebih dari 20 tahun atau sama dengan 20 tahun. Kepemilikan sarana sanitasi dasar. Ketersediaan sarana sanitasi dasar keluarga kategori yang pertama 1, kurang atau sama dengan 2, memiliki sarana sanitasi dasar yang terdiri dari persediaan air bersih, jamban, tempat sampah, dan pengolahan air limbah. Kedua, lebih dari 2 memiliki sarana sanitasi dasar yang terdiri dari persediaan air, jamban, tempat sampah, dan pengolahan air limbah. Kunjungan posyandu. Ibu yang memiliki balita usia 6-59 bulan membawa anak ke posyandu dalam 1 tahun. Pertama, kategori 1 itu kurang 8 kali. Yang kedua, lebih atau sama dengan 8 kali yang lebih baik. Sumber data penelitian, data primer adalah penelitian ini berupa hasil kuesioner tentang pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, pekerjaan keluarga, jumlah anak, kepemilikan sarana sanitasi dasar, kunjungan posyandu, dan pengukuran tinggi badan atau panjang badan balita. Data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Puskesmas Serawai. Instrumen penelitian, informate consent, kuesioner penjaringan, microtopetelin, program WHO Anthropos, program statistical Product and Service Solution SPSS versi 17.0 for Windows.
Pengolahan data, tahap-tahap pengolahan data yang pertama editing, coding, entry data, cleaning. Analisa data, analisis univariat. Dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi, frekuensi, dan presentasi dari tiap variabel. Analisis bivariat secara deskripsi dilakukan dengan cara membuat tabel silang, cross tab. Analisa bivariat secara analitik dilakukan dengan uji statistik dengan menggunakan square. Ya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan pemaparan proposal pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.